Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kajian internasional yang berjudul Development and Validation of Science Video Vignettes to Promote Perception of Authentic Science in Student Laboratories untuk memenuhi mata kuliah kajian hasil studi IPA internasional. Kami yang beranggotakan Muizuddin Rifki Al-Hanif dengan NPM 202302504 dan saya sendiri Dwita Pangesti Putri dengan NPM 202302508. Adapun identitas artikel pada review kali ini yaitu pengembangan dan validasi sketsa video ilmiah untuk mempromosikan persepsi ilmu otentik di laboratorium mahasiswa. Peneliti yaitu terdiri dari Insan Stammer, Henon Ponik, Verdijk, Anti, Tim Holver, Steven, dan Ika Parham. Tahun publish yaitu pada tanggal 26 April 2019, afiliasi yaitu Chemistry Education, IPN Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel, Jerman. Pendahuluannya yaitu terdiri dari latar belakang, wawasan otentik terkait penelitian ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan penting untuk dilakukan dan diketahui oleh peserta didik. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada peserta didik dalam melakukan penelitian ilmiah. Tetapi masih banyak peserta didik yang memiliki stereotip dan persepsi yang tidak tuntas atau salah terkait pemahamannya tentang sains dan ilmuwan. Selain itu, dalam melakukan penelitian di laboratorium, peserta didik hanya mengikuti narasi ilmuwan yang hanya berfokus pada sorotan karya daripada menggambarkan pandangan sains secara holistik, sehingga menambah kesan stereotip dan persepsi peserta didik yang beranggapan bahwa melakukan penelitian adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga memberikan efek kurang positif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan memotivasi peserta didik selama melakukan kegiatan belajar di laboratorium sains. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengeksplorasi karya aktual berupa penerapan atau penayangan video proyek ilmuwan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan memotivasinya selama melakukan kegiatan belajar di laboratorium sains. Adapun masalah yang terdapat pada artikel ini yaitu apakah kegiatan khas yang dilakukan oleh para ilmuwan? Yang kedua, apakah peserta didik melihat keragaman ilmu pengetahuan melalui kegiatan ilmiah melalui video? Selanjutnya yaitu solusi. Peneliti merekomendasikan video otentik terkait sains untuk memotivasi peserta didik dalam memecahkan masalah dengan memperhatikan video dengan masalah ilmiah di dunia nyata, kemudian diminta untuk menemukan solusi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan utama dari penelitian ini yaitu mengembangkan dan validasi sketsa video ilmiah yang menyampaikan wawasan otentik terkait yang pertama pengumpulan informasi tentang seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, yang kedua yaitu pengembangan dan validasi video. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Stereotip merupakan penilaian yang didasarkan pada persepsi atau prasangka seseorang yang secara inklusif digunakan untuk menyederhanakan hal kompleks yang mengambil keputusan secara tepat tanpa mempertimbangkan aspek prasangka itu bernilai positif atau negatif. Mediasi ilmu pengetahuan yang otentik penting dalam meningkatkan sikap peserta didik terhadap sains, karir ilmiah, keterlibatan, minat dalam sains, serta memberikan efek motivasi. Maka dari itu diperlukan suatu model yang dapat mengatasi suatu permasalahan tersebut. Model ini yaitu model Research-N. Model yang menggunakan prinsip probabilitas yang menghitung dan membandingkan 7 elemen seperti realistik,
yaitu melakukan percobaan di laboratorium. Yang kedua ada investigasi, yaitu pengembangan teori baru. Yang ketiga ada artistik, menekankan aspek linguistik dan visual. Yang keempat ada sosial, yaitu ilmu pengetahuan. Enterprising, yaitu pengelolaan proyek sains. Konvensional, yaitu mengadministrasikan proyek sains. Dan networking merupakan pertukaran pengetahuan dengan rekan kerja. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya prosedur penelitian. Ada 2 tahap prosedur penelitian. Pada tahap pertama ada 8 langkah. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara kepada 8 profesor universitas dari Collaborative Research Center. Hasil wawancara ditranskripkan dan dianalisis menggunakan kerangka analisis isi model Philip Mayring menggunakan proses deduktif, kemudian diurutkan dalam kategori sesuai dengan model Research plus N. Evaluasi wawancara yang dilakukan oleh 3 evaluator menghasilkan nilai kappa Philip sebesar 83 dan nilai kappa Cohen antara 76 dan 96, dan menurut uji iterator reliability termasuk dalam kategori baik sampai sangat baik. Yang nomor 4, berdasarkan jawaban yang dikumpulkan dan diurutkan dari para profesor, peneliti mengembangkan kuesioner dengan menggunakan kategori Research plus N. Selanjutnya nomor 5, 51 ilmuwan junior dari berbagai bidang diminta untuk menjawab kuesioner model skala Likert yang telah dibuat peneliti berdasarkan jawaban dari profesor. Data kuesioner dari para ilmuwan berupa skala Likert diuji dengan uji reliabilitas Alpha-Kronsbans. Karena rendahnya reliabilitas pada dimensi realistis, investigasi, dan artistik, peneliti mengoptimalkan dan melakukan perbaikan terhadap dimensi-dimensi tersebut. Yang terakhir, 92 ilmuwan junior diminta untuk menyelesaikan kuesioner versi final dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya pada tahap kedua, pada prosedur penelitian, ada 5 langkah. Yang pertama, video dikembangkan berdasarkan hasil kualitatif dan kuantitatif yang ditunjukkan dalam penelitian tahap 1. Yang kedua, modul Research plus N diintegrasikan secara eksplisit ke dalam video yang dikembangkan. Nomor 3, video diuji validasi dengan cara diujikan kepada 96 siswa. Nomor 4, kemudian siswa diwawancarai dengan pertanyaan utama, kegiatan mana yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam video. Yang kelima, hasil wawancara dianalisis dan dikategorikan sesuai dengan dalam model Research plus N pada masing-masing video. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama pada penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 8 profesor universitas dari Collaborative Research Center. Data ini digunakan untuk mengetahui kegiatan ilmuwan yang ditinjau dari model Research plus N. Yang kedua, uji angket kepada 92 ilmuwan muda yang bertujuan untuk menguatkan teori dari hasil wawancara kepada profesor dan juga sebagai dasar pengembangan video. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu wawancara kepada 96 siswa yang untuk menguji validasi 4 video yang telah dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya analisis data. Yang pertama, data wawancara dengan profesor ditranskripkan dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka model analisis isi kualitatif oleh Philip Mayring. Yang kedua, data angket dari para ilmuwan berupa skala Likert diuji dengan uji reliabilitas Alpha-Kronsbans. Hasil penelitian pada tahap pertama, peneliti melakukan wawancara kepada 8 profesor. Kemudian hasil wawancara ditranskripkan dan dianalisis menggunakan kerangka analisis isi menggunakan proses deduktif, kemudian diurutkan dalam kategori sesuai dengan model Research plus N, seperti pada tabel yang di bawah ini. Selanjutnya, hasil pada tahap pertama, keseluruhan total 51 ilmuwan junior dari berbagai bidang diminta untuk menjawab kuesioner model skala Likert yang telah dibuat peneliti berdasarkan jawaban profesor. Data kuesioner dari para ilmuwan yang berupa skala Likert diuji dengan uji reliabilitas Alpha-Kronsbans. Karena rendahnya reliabilitas dimensi realistis, investigasi dan artistik, peneliti mengoptimalkan dan melakukan perbaikan meliputi yang pertama,
Pada dimensi realistis, peneliti menghapus satu item. Yang kedua, pada dimensi investigasi, peneliti menghapus 3 item dan mengembangkan 5 item baru. Peneliti bertujuan untuk memasukkan item yang menangani pekerjaan pada data serta literatur. Yang ketiga, pada dimensi artistik, peneliti menghapus 1 item dan mengembangkan 3 item baru. Dimensi artistik mencakup 3 item untuk kreatif dan 4 item untuk aspek estetika. Terakhir, pada tahap pertama, 92 ilmuwan junior diminta untuk menyelesaikan kuesioner versi final dan mendapatkan hasil yang tersaji pada tabel berikut. Hasil penelitian tahap kedua. Video pertama, presentase kelompok siswa 9 kelompok yang memperhatikan kegiatan dimensi realistis, investigasi, dan konvensional. Dalam video pertama dalam studi think aloud dan wawancara. Dalam warna abu-abu, kegiatan yang dimasukkan terintegrasi. Semua dimensi lain tidak disebutkan oleh kelompok siswa. Selanjutnya, video kedua, presentase kelompok siswa 9 kelompok yang memperhatikan kegiatan dimensi realistis, investigasi, artistik, sosial, konvensional, dan jaringan. Dalam warna abu-abu, kegiatan yang dimaksudkan terintegrasi hitam. Aktivitas yang tidak eksplisit terintegrasi dalam video 2. Giat tidak tersebutkan oleh kelompok siswa. Pada video ketiga, presentase kelompok siswa yang memperhatikan kegiatan dimensi realistis, sosial, dan giat dalam warna abu-abu. Kegiatan yang dimaksudkan terintegrasi hitam. Aktivitas yang tidak eksplisit terintegrasi dalam video 3. Semua dimensi lain tidak disebutkan oleh kelompok siswa. Yang terakhir, video keempat, presentase kelompok siswa yang memperhatikan kegiatan dimensi realistis, investigasi, konvensional, dan artistik dalam warna abu-abu. Kegiatan dimaksudkan terintegrasi hitam. Aktivitas yang tidak eksplisit terintegrasi dalam video 4. Semua dimensi lain tidak disebutkan oleh kelompok siswa. Adapun hasil diskusi pada jurnal ini yaitu selama pengembangan video, peneliti menyertakan setiap dimensi research and hasil validasi video menunjukkan bahwa semua dimensi terdeteksi setidaknya 67% oleh peserta didik. Selain itu, peserta didik hanya memperhatikan beberapa kegiatan yang tidak diintegrasikan secara eksplisit dalam video. Melihat lebih dekat hasil pernyataan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa perbaikan dimensi research and dalam subdimensi kegiatan hands-on, dimensi realistik sangat mudah direkognisit oleh peserta didik. Kemudian berbeda dengan kegiatan cermat dan administratif di dimensi konvensional. Alasannya karena bisa lebih mudah untuk ditampilkan dan untuk mengidentifikasi aktivitas realistik melalui video daripada aktivitas dimensi konvensional. Tetapi kemudian orang berpendapat atau berasumsi bahwa peserta didik yang melihat keempat video akan mengenali semua bidang kegiatan yang berbeda. Membawa gambar mereka dari seorang ilmuwan otentik lebih dekat pada keaslian atau kenyataan. Mereka mengenal kegiatan para ilmuwan yang baru bagi mereka. Misalnya, bahwa para ilmuwan harus mempublikasikan dan mempresentasikan hasilnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara ini yang bertujuan untuk memungkinkan peserta didik untuk menyampaikan spektrum besar daripada bagian ilmiah dengan tujuan untuk memperluas gambar stereotip para ilmuwan ke citra otentik atau realistik pada para ilmuwan. Melalui video hanya menggambarkan topik tertentu atau aktivitas itu sendiri tidak terkait dengan subjek apapun. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan karya aktual berupa penerapan atau penayangan video proyek ilmuwan dalam melakukan penelitian dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan memotivasi selama melakukan kegiatan belajar di laboratorium sains.
dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti narasi ilmuwan yang hanya berfokus pada sorotan karya daripada menggambarkan pandangan sains secara holistik. Adapun saran yang pertama yaitu saran reviewer untuk peneliti, yaitu dari segi pemilihan topik sudah sangat baik, di mana peneliti ingin menambah wawasan mengenai pengembangan dan validasi skema video ilmiah untuk mempromosikan persepsi sains otentik di laboratorium. Namun, pada bagian diskusi dan kesimpulan, peneliti kurang menjawab semua rumusan masalah yang diajukan. Yang kedua yaitu saran peneliti untuk peneliti lain. Peneliti menyarankan agar melakukan pembagian kuesioner di kemudian hari untuk mengurangi efek jangka panjang video. Hal tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan kombinasi video dan eksperimen ke dalam situasi kelas yang menentukan efek laboratorium peserta didik atau lingkungan belajar yang berbeda, sehingga dapat mengklasifikasikan ketika video tersebut memiliki efek yang lebih lanjut pada persepsi siswa mengenai aktor ilmiah yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu referensi yang terdapat pada artikel ini, yaitu referensi yang dipakai pada artikel ini kebanyakan sudah lebih atau sudah melebihi batas 5 tahun terakhir dari tahun terbit artikel. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Saya mewakili rekan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.